Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Amirullah, NIM 220209642 dari program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan membahas analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Indokoca. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit profil tentang perusahaan PT Indokoca. PT Indokoca didirikan pada tahun 1981, merupakan suatu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri bahan baku ban, seperti kain ban dan benang dari nilon dan polyester. Tujuan analisis ini yaitu untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah analisis laporan keuangan yang saya ampu. Analisis yang akan saya lakukan yaitu analisis laporan neraca dan laporan laba rugi. Oke, sebelum itu bisa dilihat bahwa hitungan tersebut menggunakan perhitungan dalam dolar Amerika Serikat atau US dollar. Oke, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan neraca. Di dalam neraca terdapat aset yang terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancar di tahun 2021 ke tahun 2022 dapat dilihat total aset lancar pada perusahaan PT Indokoca mengalami peningkatan sebesar 3.571.389 US dollar. Kenaikan ini dipengaruhi oleh akun kas dan setara kas yang juga menunjukkan kenaikan yang signifikan, yaitu sekitar 1,7 juta US dollar ke 13,2 juta US dollar, sehingga persentase kenaikan tersebut sekitar 153%. Selain itu, kenaikan total aset lancar juga dipengaruhi oleh pihak berelasi dalam akun piutang usaha yang dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 10,2 juta US dollar. Selanjutnya yaitu aset tidak lancar. Pada akun aset tetap pada tahun 2022 menunjukkan penurunan sekitar 2 juta US dollar dari tahun sebelumnya. Properti investasi, klaim atas restitusi pajak, dan aset tidak lancar lainnya juga menunjukkan penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Sehingga total aset tidak lancar di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan dari 164,9 juta US dollar ke 162,2 juta US dollar. Jadi total aset keseluruhannya tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan yang kurang signifikan dari 289,9 juta US dollar menjadi 290,8 juta US dollar. Selanjutnya masuk ke liabilitas. Liabilitas terbagi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Pada tahun 2022, aktivitas kewajiban jangka pendek menunjukkan hal baik dibandingkan tahun 2021 karena total liabilitasnya menurun dari 62,9 juta US dollar ke 53,1 juta US dollar. Hal ini disertai adanya penurunan pinjaman bank jangka pendek yang berkurang sangat signifikan dari 14,8 juta US dollar ke 4,7 juta US dollar. Adapun liabilitas jangka panjang pada tahun 2021 ke tahun 2022 juga mengalami penurunan sekitar hampir 2 juta US dollar atau lebih tepatnya 1,98 juta US dollar. Jadi pada keseluruhan total liabilitasnya dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 11,7 juta US dollar. Selanjutnya masuk ekuitas, yang merupakan akhir analisis dalam laporan neraca. Dalam ekuitas terdapat akun yang menunjukkan modal saham yang mana tidak menunjukkan perubahan di dalamnya. Setelah itu juga terdapat akun yang menunjukkan selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang menunjukkan penurunan pada tahun 2022, sekitar 4,9 juta US dollar dari tahun sebelumnya. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan yang memiliki entitas anak perusahaan lain sehingga pendapat akun yang menunjukkan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 12,6 juta US dollar dari tahun sebelumnya. Sehingga total ekuitas pada perusahaan ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan yang mana tahun 2021 menunjukkan jumlah sebesar 209,8 juta US dollar dan di tahun 2022 menunjukkan jumlah sebesar 222,4 juta US dollar.
Lalu gabungan total liabilitas dan ekuitasnya mengalami kenaikan yang kurang signifikan. Selanjutnya masuk laporan laba rugi. Pendapatan bersih pada perusahaan ini mengalami kenaikan yang besar, yakni sebesar 75 juta US dollar. Pendapatan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan menghasilkan laba bruto atau laba kotor sebesar 66,9 juta US dollar tahun 2022, yang mana juga meningkat sebanyak 18,9 juta US dollar dari tahun sebelumnya. Walaupun laba bruto atau laba kotor dikurangi dengan beban biaya seperti beban penjualan serta beban umum dan administrasi, lalu dikurangi juga dengan kerugian seperti kerugian keuntungan atas penilaian kembali properti investasi dan rugi laba selisih kurs, perusahaan ini menghasilkan laba usaha yang meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 9,7 juta US dollar. Keuntungan atau laba keseluruhan di tahun 2022 setelah dikurangi dengan beban pajak, penghasilan menunjukkan jumlah sebesar 34,9 juta US dollar. Hal ini berarti perusahaan PT Indokorsa dapat meraup keuntungan dari penjualan cukup besar dan sepadan dengan pendapatan bersihnya di tahun 2022 dengan bukti kenaikan laba keseluruhan yang meningkat sebanyak 8,4 juta US dollar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik teman-teman, cukup sekian pembahasan video kita pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.